Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Selanjutnya, kontemplasi. Apa yang dimaksud dengan keutamaan intelektual? Aristoteles membedakan dua aspek rasional pikiran manusia, kalkulatif dan kontemplatif. Aspek kalkulatif berkaitan dengan tindakan secara khusus, yaitu tindakan yang didasarkan pada pemikiran sehat. Aspek kontemplatif berkaitan dengan kontemplasi atau refleksi tentang kebenaran. Seseorang yang menghayati keutamaan intelektual adalah orang yang mendasarkan tindakan-tindakannya pada pemikiran dan refleksi yang jelas, tanpa adanya keterkaitan antara keutamaan moral dan intelektual. Paling tidak tampak keterlibatan aspek kalkulatif pemikiran. Memilih jalan tengah membutuhkan dasar-dasar kemampuan kalkulatif. Namun pembicaraan Aristoteles tentang kontemplasi dan perannya yang dalam kehidupan manusia bahagia sedikit mengejutkan. Apakah Aristoteles sedang mengatakan bahwa orang tidak sungguh-sungguh bahagia jika tidak melaksanakan suatu refleksi atau pengetahuan ilmiah atau hal-hal yang bersifat teoritis? Aristoteles sesungguhnya memang menyatakan demikian. Kita akan mencermati kembali perhatian Aristoteles tentang tujuan akhir. Tujuan-tujuan antara dan aktivitas tertentu yang mencirikan manusia adalah kenyataan dirinya sebagai ciptaan rasional. Bagi Aristoteles, kebahagiaan sebuah tindakan yang terkait dengan keutamaan dan rasionalitas kita. Keutamaan yang terkait dengan apa yang terbaik dalam diri kita, yaitu keutamaan tertinggi yang mengarahkan kepada kebahagiaan dan terlebih kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan ini ditemukan di dalam kontemplasi karena aspek kontemplatif dalam diri kita adalah bagian yang terbaik. Maka kebaikan tertinggi, hidup terbaik, dan hidup yang paling bahagia adalah kehidupan kontemplatif. Setidaknya Anda akan mengambil kesimpulannya dalam dua arah yang berbeda. Anda dapat mengikuti mereka yang mengarahkan diri mereka pada keanekaragaman dasar. Anda dapat mencoba menentang kesimpulannya soal kematian dengan membayangkan semua orang yang bahagia yang tidak meluangkan waktu untuk kontemplasi. Anda juga dapat membayangkan orang idiot yang bahagia atau orang-orang lain yang bahagia meskipun tanpa ketertarikan pada kebenaran ilmu. Kalau demikian, Anda menemukan hal-hal mendasar yang mengakibatkan Aristoteles gagal mengidentifikasi apa sesungguhnya kekhasan kita sebagai manusia. Anda dapat menegaskan bahwa kebahagiaan memiliki aspek-aspek yang lebih luas daripada hal-hal yang berkaitan dengan pikiran. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa ada hal-hal lain yang terkait dengan kebahagiaan kita. Anda dapat menekan peluru dan mengatakan bahwa kesenangan material lebih menyenangkan daripada hal-hal intelektual. Semua keberatan ini dijawab dan ditulis Aristoteles. Anda tidak akan terkejut ketika mencermati bahwa di sana ada banyak tanggapan terhadap tanggapan-tanggapan ini. Mungkin Anda sepakat dengan gagasan Aristoteles tentang kehidupan yang paling bahagia. Banyak orang menemukan sesuatu yang mulia dan benar pemuliaan dalam pandangan bahwa hidup pemikiran merupakan bahagian tertinggi dari hidup manusia. Kesulitan utama adalah bagaimana menjelaskan istilah tertinggi secara masuk akal. Anda dapat menguji kesimpulannya Aristoteles dengan mengangkat gagasan yang lebih santai tentang kebahagiaan tertinggi daripada sekedar menggunakan hal-hal yang bersifat kontemplatif. Bahkan Anda dapat berpikir bahwa Aristoteles
mendapat hal itu dengan tepat sehingga sama sekali tidak memerlukan tambahan penjelasan. Adalah tidak mudah untuk memikirkan bahwa Aristoteles sendiri berpikir bahwa dirinya paling benar. Adalah sulit untuk membayangkan bahwa Aristoteles puas terhadap pemahamannya tentang berbagai persoalan. Selain pemikirannya dengan aspek kontemplatif, hampir tidak mungkin membayangkan ia lebih suka menikmati kontemplasi daripada melanjutkan penelitian secara terus-menerus. Pada bagian akhir dari Etika Nikomakea, yang merupakan pemikiran etika paling luas dan lengkap pada waktu itu, ia menulis, "Datanglah, marilah kita berusaha terus untuk menyelidiki. Anda adalah sulit. Orang hanya menulis buku dan tanpa melakukan sesuatu yang lain."